Halo Sobat Muda, kita ketemu lagi di program podcast. Kali ini saya ketemu sama bintang tamu yang sangat spesial. Seorang Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa Susilo. Halo Sobat Muda. Dan ditemani juga oleh Vita. Halo Sobat Muda, saya Vita. Oke Sobat Muda, kali ini kita mau bincang-bincang dikit nih. Mumpung kita kedatangan seorang Miss Indonesia. Audrey, gimana nih pengalamannya ketika tiba-tiba terpilih sebagai Miss Indonesia? Tentunya sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada saat itu memang saya sadar bahwa apa yang saya raih untuk menjadi Miss Indonesia itu sungguh semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Jadi nggak diduga-duga nih? Mujizat, iya menurut saya adalah mujizat. Kenapa tiba-tiba pengen ikut gitu? Yang memotivasikan Iya. itu apa gitu ya? Iya, Apa yang buat apa motivasi? gitu? Oke, jadi cerita sedikit Ya. ya. Iya boleh. Jadi sebenarnya awalnya tuh saya lagi balik ke Indonesia karena lagi udah 3,5 tahun nggak balik karena waktu Sekolah itu atau iya apa? kuliah S2 di Monash di Aussie, Australia. Karena di Australia itu kalau udah COVID itu benar-benar lockdownnya benar-benar strict, jadi kalau udah keluar nggak bisa balik lagi. Waktu itu memang keluar jadinya. Akhirnya ya setelah 3,5 tahun balik karena emang udah mulai longgar jadi berani untuk balik. Iya. Nah, tapi pas balik ternyata banyak orang yang akhirnya ajak saya untuk ayo ikut Miss Indonesia, mumpung masih audisi, pas Ya. banget. Sebenarnya kalau throwback sedikit, dulu sempat ada impian seperti itu tapi emang sudah terkubur gitu ya, udah Ya. nggak kepikiran lagi. Iya. Dan ketika akhirnya orang lain encourage saya untuk ikut Miss Indonesia, pada saat itu hal yang terpikirkan dalam diri saya yaitu, wah ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah begitu baik dalam kehidupan saya, jadi bagaimana cara saya bisa berkontribusi lebih lagi ya itu melalui Miss Indonesia seperti Tuhan sedang membukakan jalan. Tapi pada saat itu karena saya masih 1 semester lagi untuk selesai S2, jadi saya bergumul karena menurut Ragu-ragu saya nih, saya pengen cepet-cepet lulus gitu S2 di usia yang muda Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi jadinya kalau saya ikut Miss Indonesia berarti saya harus Tunda. mengorbankan, ya saya harus cuti dulu, nggak balik ke Australia. Dan maksudnya ini adalah menurut saya keputusan yang sangat besar karena akan mengubah jalur hidup saya setelah ikut Miss Indonesia. Jadi akhirnya 1 bulan itu saya di ruang doa tiap hari nanya Wah, Tuhan, saya mantap bingung, nih. nggak tahu. Bergumul tapi juga berdoa Doa ya. ya. Iya, Lupa bergumul. juga Bukan sama murung Tuhan. di kamar Iya. terus Mikir, bengong gitu. Iya, makanya saya suruh satu keluarga ikut doa. Ayo doain, tanyain Tuhan maksudnya apa ini, ikut atau enggak, soalnya kan mungkin saya kurang peka, saya bingung suara Tuhan yang mana gitu ya. Jadi akhirnya bergumul sampai saya merasa kok ini sebenarnya panggilan hidup saya yang sudah Tuhan tetapkan itu mengikuti Miss Indonesia sehingga saya bisa berkontribusi lebih lagi. Tapi pada saat itu saya sempat menolak, saya bilang aduh sepertinya nggak usah ikut deh, saya fokus aja ke kuliah. Tapi pada saat itu saya jadi gelisah karena saya menolak sepertinya ya. Dan akhirnya saya bergumul berdoa, ternyata orang tua support, padahal biasanya orang tua sangat memprioritaskan pendidikan. Tapi pada saat ini mereka bilang oh ya nggak apa-apa, mungkin ini adalah suatu wadah sehingga saya bisa berevangelisasi melalui apa yang saya perbuat. Akhirnya pun bergumul akhirnya saya mengikuti Miss Indonesia, dan disitulah saya merasakan ketenangan, damai sejahtera. Walaupun pas audisi pun banyak sekali rintangan, saya kena COVID, nggak bisa interview berangkat terus abis itu pada saat itu karena saya nona Manado juga saya harus menjabat dulu, jadi kayak memang ada rintangan, tapi Tuhan membuka setiap pintunya. Akhirnya pun saya diizinkan ikut Miss Indonesia dan mujizat saya terpilih, dipercayakan menjadi Miss Indonesia. Semua sudah ditentukan dan direncanakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Vita mungkin ada yang mau ditanyakan, Fit? Ini Kak, saya mau nanya nih kan, menjadi Miss Indonesia itu pastinya sering dibilang sama orang, netizen itu aduh sempurna gitu ya. Tapi sebenarnya dari Kak Audrey sendiri nih, pernah nggak sih minder menjadi Miss Indonesia? Minder atau insecure ya, bisa kalau cewek bilang gitu ya, insecure.
Sebenarnya tentunya setiap manusia kan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain atau seperti itu. Tapi satu hal yang saya pelajari dari perjalanan saya selama Miss Indonesia yaitu dengan keunikan dan potensi kita masing-masing, kita itu bisa menjadi the best version of ourselves, siapapun kita. Jadi kita nggak usah insecure atau minder dari kelemahan kita, tapi kita jadi diri kita yang terbaik saja. Bagaimana caranya? Yaitu mengoptimalkan potensi kita, talenta kita, kekuatan kita, dan selalu bersyukur tentunya. Jadi dengan hal seperti itu maka kita bisa lebih fokus ke hal yang positif daripada kita fokus di hal negatif terus kita malah insecure dan tidak berkembang seperti itu. Tapi ada sih salah satu temanku itu bilang insecure itu hal yang positif menurutnya. Karena kalau misalnya kita nggak insecure, kita nggak bakal berubah. Nah, gimana tuh kalau menurut pendapat Kak Audrey sendiri? Tentunya kalau dia memandang seperti itu pun itu adalah hal yang positif ya. Dari mana dia melihat bahwa kelemahan dia harus diubah. Tapi kita juga harus mengenali bahwa ada dua tipe kelemahan. Kelemahan yang bisa diubah kita coba sebisa mungkin untuk kita ubah, tapi ada kelemahan yang tidak bisa kita ubah, itu yang kita syukuri dan kita emang jadikan itu sebagai bagian dari hidup kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Iya, harus Jadi terima ya. harus mensyukuri kekurangan kita, gitu ya. Betul. Iya, kalau misalnya kita menolak hal itu pasti tambah besar ya kalau katanya tuh karena ya. jadi bumerang kan. Iya, jadi Kalau bumerang. kita menolak kekurangan kita nggak akan maju. Iya. Kita akan berdiam di tempat. Betul, Seperti itu kan ya. setuju. Karena setiap orang memang diciptakan tidak ada yang sempurna kan. Betul. Pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, Audrey, selama menjadi Miss Indonesia ini kegiatan-kegiatan apa aja nih yang dilakuin? Sebenarnya banyak ya kegiatan selain persiapan menuju Miss World. Saya lebih Miss World untuk 2023. 2023. Wow, Kita kita harus tunggu, doain. kita harus doa Kita ya. harus doain Iya, kita setiap hari. doain. Banyak sobat muda yang mendoakan pasti. Iya. Amin. Semoga saya juga dibawa. Iya, jadi ya gitulah. Jadi persiapan Miss World itu ada kelas-kelas, juga latihan secara fisik, secara mental, secara intelektual, mempersiapkan diri secara spiritual Fisik juga. itu apa sih yang dilatih? Lebih ke itu sih modeling atau misalnya olahraga supaya tetap fit dan healthy gitu. Itu memang ada syarat berat badan Nggak harus ada. gimana? Nggak ada. Yang penting, nggak ada. Yang penting proporsional. Yang penting kita mempersembahkan diri kita yang terbaik. Oh gitu. Jadi yang Soalnya- seperti saya juga bisa ya sebetulnya. Soalnya kalau Miss World itu, Miss Indonesia, mereka lebih melihat proyek kemanusiaan, beauty with a purpose. Bagaimana dalam hidup kita itu memiliki tujuan. Jadi bukan hanya kecantikan luar atau seperti itu, tapi dilihat dari apa yang bisa kita berikan untuk dunia. Bagaimana kita bisa berdampak. Makanya saya lebih fokus ke concern kegiatan sosial, volunteering, ataupun misalnya kegiatan yang berkaitan dengan concern lingkungan, concern education atau poverty seperti itu. Lingkungan tuh. Lingkungan ya. Orang muda sekarang ini tidak terlalu memperhatikan yang namanya lingkungan. Ya, ada botol terserak di mana-mana juga biarin aja, itu bukan urusan saya. Mereka Nah, belum seperti itu. tersadarkan gitu Nah, ya. Padahal gitu kan. penting juga itu kalau kita Padahal menurut Audrey gimana nih kita sebagai orang muda untuk memperhatikan lingkungan dari hal-hal yang kecil gitu loh. Iya, sebenarnya ya memang moto hidup saya ya itu dikutip dari Mother Teresa yang berkata, not everyone can do great things, but everyone can do small things with great love. Artinya Iya. Kalau saya menganggap, tapi saya nggak ngerti nih. Iya. nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris nih. Itu. Iya, ya itu tidak semua mungkin orang bisa melakukan hal-hal besar, tapi kita semua bisa melakukan hal-hal kecil penuh dengan cinta yang besar. Ya, dengan cinta yang besar, hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Contohnya seperti apa tuh? Contohnya kalau dari lingkungan ya, saya sharing juga Ya. yang tadi boleh. mungkin saya sempat sharingkan ke OMK tadi di YD. Jadi sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakukan itu akan membawa dampak yang besar. Seperti
umpama ketika pesawat bergerak 1 derajat saja, maka ia akan membawa ke tujuan yang sangat berbeda. Ya. Begitu pula dengan setiap aksi kita. Nah, makanya kita harus mulai mencintai bumi kita, karena bumi kita adalah titipan dari Tuhan. Maksudnya kita pun harus bertanggung jawab dari setiap langkah kehidupan dan aksi yang kita lakukan. Nah, hal kecil seperti apa? Jadi waktu itu saya ingat saya lagi diving bersama keluarga ya di Bunaken. Terus saya mulai lihat ada sampah. Jadi di pesisiran pantai itu banyak sekali sampah karena emang dapat sampah kiriman. Jadi akhirnya saya mulai pungut sedikit sampah satu demi satu. Ternyata keluarga saya juga ikut membantu. Terus warga di sana, anak-anak di sana ikut mulai membantu sampai akhirnya turis juga ikut membantu. Itu kan adalah bagi saya cuma memungut sampah, tapi ternyata efeknya menginspirasi sehingga orang lain pun tetap melakukan hal sama. Terus saya juga, dan kita itu harus mulai dari diri kita. Contoh, saya biasa kan mencoba mengurangi sampah plastik yang one time use, sekali pakai plastik. Jadi misalnya daripada pakai botol air mineral yang plastik, kita coba bawa tumbler sebisa mungkin. Nah, jadi saya terapkan dulu di dalam kehidupan saya, dan akhirnya saya kalau tiap kali saya ke sekolah atau ke panti asuhan, saya juga bagiin tumbler dan mengajak mereka juga untuk melakukan hal yang sama. Jadi kan ini sebenarnya hal kecil, hanya untuk menggunakan tumbler, mengurangi sampah plastik, tapi dampaknya luar biasa karena sampah plastik kan sampai ribuan tahun gitu baru terdaur gitu. Jadi buat sobat muda, kita tidak usah mengerjakan sesuatu yang besar. Yang kelihatan hero, langsung tapi dari yang justru kecil, dari yang kecil menggerakkan banyak orang. Itu yang lebih bermanfaat dan menginspirasi juga. Kira-kira gimana nih Fit? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mumpung ada kakak yang cantik ini. Sebenarnya tuh banyak ya, kan sebagai Miss Indonesia 2022 pasti banyak banget ya tantangannya, pasti juga motivasi untuk memulai itu dari mana? Pastinya dari keluarga juga ya pastinya ya. Tapi ada juga orang muda saat ini yang belum tahu gimana untuk melawan pikiran mereka sendiri memulai hal yang baru. Kayak misalnya aku nih, aku sebenarnya takut banget deh kalau misalnya mau masuk ke suatu organisasi contohnya, tapi aku takut kalau aku nggak berkembang, terus aku juga takut kalau aku nggak bisa menyesuaikan mereka, padahal sebenarnya kalau misalnya mereka belum memulai, itu belum tahu kan sebenarnya apa yang mereka dapatkan itu gimana ya, dari mindset mereka yang takut memulai atau takut melangkah gitu. Nyaman pada apa yang sudah mereka jadi menetap kan, nggak berkembang. Mereka menetap, nggak mau cari tantangan yang lebih besar lagi. Gak mau mencari hal yang baru. Itu gimana ya untuk mengubah mindsetnya gitu? Kalau seperti itu kita sebenarnya harus kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nah, sebenarnya apa sih yang memotivasi orang mau mungkin keluar dari zona nyaman mereka ya, ibaratnya sebenarnya I would say itu adalah ketika kita memiliki tujuan atau kita memiliki purpose atau kita memiliki dream. Nah, karena ketika kita memiliki dream, memiliki purpose, mungkin pada saat itu kita lagi down, kita lagi terpuruk, tapi kita bisa tetap semangat, bangkit lagi karena kita tahu kita punya tujuan. Sama seperti ini, mungkin kita sudah zona nyaman, kita takut untuk mulai, tapi kita tahu kita ada tujuan yang ingin kita capai, ada dream yang ingin kita raih. Maka itu sebenarnya akan membangkitkan semangat agar saya harus keluar dari zona nyaman karena ada cita-cita yang harus saya capai, seperti itu. Jadi makanya saya selalu encourage teman-teman generasi muda, anak-anak untuk pertama-tama memiliki sebuah mimpi, untuk berani bermimpi. Karena ketika kalian berani bermimpi, ya disitulah kalian akan semangat dalam proses perjalanan kalian meraih cita-cita, bagaimana kalian bisa terus berkembang, terus mengoptimalkan diri. Makanya saya juga biasanya bagi-bagi dream book nih ke adik-adik di sekolah atau di panti asuhan supaya mereka mau mencatat dream-dream mereka kecil-kecil, tapi ketika satu-satu dicentang, mereka akan bersyukur kepada Tuhan, wah Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, dan semakin semangat untuk mencapai cita-cita lainnya. Mulai dari kecil aja cita-cita sampai akhirnya cita-cita yang besar. Gitu. Oke, sobat muda, sebetulnya masih pengen ngobrol panjang. Aku juga pengen banyak. Audrey juga punya kegiatan lain dan kami juga sebentar lagi akan menyiapkan misa.
Jadi kita cukupkan sampai di sini podcast kita kali ini. Terima kasih Audrey yang udah Terima mau kasih, Pak Stan. ngobrol-ngobrol. Terima kasih, Kak. Terima kasih Gaya Vita. Terima kasih juga, Sobat Pak. Sobat Muda, kita akan berjumpa kembali dalam program podcast berikutnya. Salam.